kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, kita masuk ke dalam tema kita hati-hati. Artinya harus ada waspada nih ya. Karena lidah tak bertulang. Ini sering banget kita bahas dan memang harus sering kita bahas. Sehingga akhirnya mengingatkan kita semuanya ya. Baik, guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz Taufikur Rahman, mungkin bisa sedikit memberikan ilmu nih akan kewaspadaan lidah ini. Karena tadi sempat kita dengar bahwa hati-hati loh kalau ngucapin ini lebih sakit di hati dibanding kita mukul atau apa gitu. Guru silakan. Ya, terima kasih Habib. Kiai izin ya. Ikhwa fillah rahimakumullah. Ada satu hadis yang kelihatannya ringan tapi Masya Allah isinya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhumah. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasul marra bimakbarain. Nabi lewat dua kuburan. Kemudian Nabi berkata, innahuma yu'adzibani. Ini keduanya lagi diseksa. Ini yang ngomong ikhwah fillah bukan Taufikur Rahman. Ini hanya menyampaikan lewat kajian kita Cahaya Hati. Biar betul-betul menjadi ibrah buat kita. Lantas sahabat-sahabat nanya, ya Rasul sebabnya apa? Nah, karena tentang tadi lidah tak bertulang tapi sekiranya memang menyakiti hati manusia, Masya Allah. Nabi jawab, ini yang satu, fakana yamshi bin namimah. Di masa hidupnya, ini hidupnya di saat masih hidupnya ini jenazah, karena mondar-mandir kesana kemari, tukang ngomongin orang. Tukang buka aib orang. Nah jadi walaupun kelihatan ringan, dalam hadis yang lain berarti ketika kita ngomongin aib saudara kita namanya ghibah. Ketika berbicara ghibah, sampai dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan ghibah asyaddu minaz zina, lebih dahsyat bahayanya daripada zina. Sahabat nanya, ya Rasulullah kok bisa begitu? Iya, karena kalau zina urusannya sampean sama Allah. Allah 24 jam online untuk membuka permohonan maaf. Tapi yang namanya orang tidak bisa menjaga lidahnya, tukang membuka aib saudaranya, dia belum bisa mendapatkan ampunan dari Allah sebelum yang digibahi mau meridoinya. Nah bahasa orang bijak makanya salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia ketika dia bisa menjaga lidahnya. Hati-hati ya, es kemong pakai roti. Kalau ngomong hati-hati. Aduh tuh Masya Allah ya. Baik guruku, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi masalah lidah tak bertulang ini nih guru. Ya, setajam-tajamnya pedang, golok, samurai, pisau, cuma mampu membunuh orang satu kali. Tapi lidah yang tumpul dan tidak bertulang mampu membunuh orang berkali-kali. Disakiti hatinya, dicampakkan kehormatannya, dibunuh karakternya. Itu makanya apa yang tadi disampaikan Kiai Taufikur Rahman, ini menyangkut hukukul adami. Dosa kepada Allah 24 jam online, Allah akan berikan ampunannya. Tapi selama masih ada sangkutan terutama dari lisan kita menyakiti orang, ya harus minta maaf dengan orang tersebut. Karena itu apalagi di media sosial sekarang ini, ucapan sama juga dengan tulisan. Hati-hati mengomentari orang. Kalau sudah tersinggung perasaan orang, hati orang, kemudian terluka, harus minta ridho dan halalnya. Apalagi kalau komentar atau kalau ucapan seenak jidatnya aja. Yang satu mengatakan maaf, yang terjadi sekarang ini kan perang kata-kata yang tidak pantas. Apalah, itu kan juga sudah ucapan yang keluar menyakiti dan menyinggung perasaan orang. Kalau itu yang terjadi, maka harus minta kehalalan orang lain. Karenanya sekali lagi memang lidah ini, ucapan maupun tulisan di media sosial, kita ini harus bijak mengomentari. Jangan sampai menyinggung perasaan orang. Kira-kira seperti itu Wan Ali. Iya baik ya. Memang kadang-kadang nafsunya mulut ini bicara. Nah kalau udah bicara nggak pakai nafsu, berantakan semuanya. Nah mungkin ada penambahan lagi, Ki.
ungkapan dari sahabat Nabi pun juga mitohak beliau langsung. Dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, di mana lidah makanya nggak ada tulangnya. Ini filosofinya, dipagari gigi yang nggak ada dagingnya. Kurang, dipagari lagi 2 bibir yang memang jelas daging semua. Ini menunjukkan betapa filosofinya berat menjaga yang tak bertulang itu. Bahkan ya secara dampak akhiratnya, besok kata Nabi akan tiba banyak orang yang muflis. Muflis ini kalau bahasa pantun saya ya Mas Parto ke Lombok, udah jatuh ketiban tembok. Ya Allah. Kalau tangga masih kecil dan masih bangun, ini tembok ketibannya udah. Ledar. Ya, jadi bahasanya Nabi nanya, "Atadruna manil muflis?" Sampean tahu nggak apa definisi orang bangkrut? Sahabat disanya begitu, nah mereka jawab, "Ya Rasul, al muflisu fina, al muflis menurut kami, man la dirhamalahu wala mata'." Orang yang nggak punya perhiasan, yang nggak punya tempat tinggal, yang nggak punya duit. Nabi senyum, bukan begitu kata Rasulullah. Muflis kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamah. Besok akan datang pada hari kiamat bisolatin dengan pahala solatnya. Jadi tukang solat di dunianya. Banyak ibadah solatnya. Kemudian bisiamin dengan puasanya bahkan puasa sunnahnya. Bizakatin dengan pahala zakatnya. Tapi semuanya sudah habis ludes. Allah hadiahkan kepada orang-orang yang di dunianya sering disakiti. Tidak bisa menjaga lidahnya. Nah mungkin Kiai, memang hari gini kayaknya kalau nggak ikutan ngomong nggak seru. Bahkan ngetren gitu ikutan ngomong walaupun nggak ada yang pantas diomongkan. Kadang-kadang malah melebihkan istilahnya panjat sosial lah ikutan ngomong. Nah mohon pemahamannya guru. Nabi sudah mengingatkan hati-hati kalau ngomong, hati-hati kalau bikin tulisan. Sebab begitu menyinggung dan menyakiti orang, itu siksanya masuk neraka. Luasnya itu antara timur dan barat, kata Nabi. Begini ya, lisan lagi-lagi, lisan dan ucapan dan tulisan memang kelihatannya sepele. Tapi begitu dia keluar, kita tawanan dia tuh. Tapi waktu masih di dalam hati kita, aman tuh. Aman, dia jadi tawanan kita. Begitu keluar aja dah, kita tawanan dia, diprek sama polisi akhirnya. Kan begitu yang ada. Karena itu saya kembali kepada segmen saya di pertama tadi. Ini juga sering terjadi dalam kasus rumah tangga. Percekcokan itu kan dari istri, dari suami, bisa melalui lisan yang pada akhirnya menyinggung perasaan pasangan. Tadi saya katakan bahwa suami dosa menyakiti perasaan istri dengan ucapan. Tapi lebih dosa lagi, nah dosa ada dua-duanya. Ketika ada seorang istri yang menyinggung dan perasaan dan menyakiti perasaan suaminya. Dari mana itu? Dari ucapan. Karena itu ngomel, pakai kalimat, pakai omongan, pakai kata-kata boleh. Tapi ngomel-ngomel diikuti nafsu tuh. Akhirnya yang keluar sudah dah nggak ada syukurnya. Iya benar. Karena itu buat ibu-ibu kalau ngomel boleh, tapi ngomel-ngomel jangan. Sebab kalau ngomel-ngomel diikuti nafsu. Begitu nafsu yang ngomong, syukurnya nanti kurang. Pernah loh, Nabi pulang Isra Mi'raj tuh ngomong sama para sahabat. Di neraka banyakan perempuan. Loh kenapa perempuan ya Rasul? Huna yakfurnal asir. Mereka itu kurang bersyukur. Kerjaannya ngomel-ngomel. Makanya hati-hati kalau ngomel boleh sesekali. Ngomel-ngomel diikuti dengan bandingin sama orang lain. Ini salah. Masya Allah. Baik, ini ngomong-ngomong kalau Ustadz atau Kiai pernah diomelin nggak Bini? Ya kan awal nikah udah ngomong, aku mau makan ikan teri. Tapi ikan teri yang rasanya awet. Gua mau punya istri tapi istri yang kagak cerewet. Ya tadi bahasanya kalau ngomel boleh, tapi kalau ngomel-ngomel ya berabi ini urusan. Ada cerita menarik Bib ya. Jadi ketika Khalifah Harun ar-Rasyid milad atau hari maulidnya nih, banyak para perdana menterinya memberikan hadiah ya. Nah tapi kaget dari hadiah-hadiah semuanya mewah-mewah. Yang namanya
presiden ulang tahun kan gitu, memberikan hadiah-hadiah, tapi ada satu hadiah yang begitu dibuka kaget Khalifah Ar-Rasyidi. Ternyata hadiahnya hanya sebatas lidah lembu. Ya, lidah sapi. Ditanya nih dari mana sumbernya? Yang ngasih Abu Nawas. Ya, ini kalau cerita Abu Nawas kita durasi sejam juga nggak akan kelar-kelar. Ya, karena banyak sekali. Ya, singkat kata dipanggil. Kamu kenapa? Yang lain ngasih hadiah mewah-mewah gitu kan? Ya buat raja lah yang di saat ulang tahun. Nah, apa jawabannya? Ini apa maksudnya dari lidah ini? Wahai Tuan Raja, ini filosofinya sangat dalam, pelajaran buat kita. Ya, betapa banyak yang tidak mampu bisa menjaga lidah. Tadi kata Kiai Fikri, rumah tangga jadi pecah. Berapa banyak yang tidak mampu menjaga lidah, hubungan bersaudara jadi tidak akur dan akhirnya timbul amarah. Bahkan berapa banyak kita tidak mampu menjaga lidah, singkat kata negara hancur berantakan. Intinya sederhana, ada tamu bawain jamu, mulutmu harimaumu. Tuh, mulutmu harimaumu, Masya Allah ya. Baik, hati-hati ya, mungkin mulai sekarang kita lebih bijaksana, boleh bicara tapi jangan diikuti dengan nafsu ya. Baik, Alhamdulillah kita akan masuk ke dalam segmen ngaji yuk nanti ya. Jadi siapkan Al-Qur'annya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.